Makin mudah belajar Quran? Ya di tes wawasan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik tercinta, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Selamat datang di program Tes Wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Program ini merupakan program baru yang dibuat oleh MTA Indonesia untuk menemani para pemirsa selama bulan suci Ramadan. Dalam program ini, kita akan mengetes kemampuan adik atfal dan adik nasirat kita seputar Al-Quran. Wah, gimana ya? Pastinya seru nih. Salam kenal ya, saya Kak Fadli yang akan memandu acara pada episode kali ini. Yuk kita kenalan dulu sama peserta yang sudah hadir di studio. Kita ke grup A. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di grup A ada siapa aja? Perkenalkan, nama saya Mona, umur saya 9 tahun. Perkenalkan, nama saya Kanita Sadaf, umur saya 14 tahun. Oke. Perkenalkan, nama saya Sazia, umur 9 tahun. Grup A udah siap? Siap. Kita ke grup B. Kenalan dulu sama grup B. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di grup B ada siapa aja? Perkenalkan, nama saya Fadlan, umur 12 tahun. Perkenalkan, nama saya Rehan, umur 11 tahun. Perkenalkan, nama saya Hafiz, umur 12 tahun. Oke, grup B udah siap? Siap. Semangat? Semangat. Sebelum kita mulai permainannya, kakak akan bacakan dulu peraturan mainnya. Oke adik-adik? Oke. Siap? Siap. Nah adik-adik, ini peraturannya ya. Tes wawasan Quran akan ada 2 babak. Di babak pertama, terdapat 4 pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pertama dan ketiga untuk grup A, pertanyaan kedua dan keempat untuk grup B. Tim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar akan meraih 10 poin. Jika tim tersebut salah dalam menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin. Jika ada tim yang salah dalam menjawab, maka pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh tim lawan. Jika tim lawan bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan 5 poin tambahan. Babak kedua adalah babak rebutan. Hanya akan ada 1 pertanyaan pilihan ganda untuk babak rebutan yang bernilai 20 poin. Kak Fadli akan membacakan dulu seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, barulah setelah itu kalian boleh menekan bel. Tim yang paling cepat menekan bel adalah tim yang boleh menjawab pertanyaan di babak rebutan. Tapi hati-hati ya, kalau Kak Fadli belum selesai membacakan seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, maka ada tim yang memencet bel, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Dan tim lawanlah yang boleh menjawab pertanyaan yang ada. Jika salah satu tim salah dalam menjawab, maka pertanyaan bisa dilempar ke tim lawan. Jika tim lawan benar dalam menjawab, maka tim tersebut tetap berhak meraih 20 poin. Nah adik-adik, itu dia ya peraturannya. Yuk kita mulai gamesnya. Nah itu dia tadi adik-adik peraturan mainnya. Oke? Sebelum main bisa grup A saling tepuk biar semangat. Saling tos. Semangat. Nah grup B tos juga biar semangat. Siap. Grup A siap? Grup B? Siap. Kita mulai dari grup A. Oke? Pertanyaan untuk grup A. Pertanyaan pertama. Disebut apakah nama-nama baik yang ditunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? A. Asma ilahi. B. Asmaul husna. C. Asmaul khair. Atau D. Asbabul nuzul. B. Asmaul husna. Kita cek jawabannya. Sazia jawabnya B. Asmaul husna. Kanita? Sama? Sama. Mona? Oke, kita akan cek jawabannya. Apakah tim A akan membuka skor keunggulan? Jawabannya
B. Benar. Asmaul Husna. 10 poin untuk tim A. Sekarang ke tim B. Tim B kira-kira bisa nggak 10 poin untuk pertanyaan pertama? Gimana Rehan? Bisa? Fadlan? Insya Allah bisa. Siap tim B. Pertanyaan pertama. Menurut hadis riwayat Bukhari, ada berapakah jumlah Asmaul Husna? A. 77, B. 88, C. 99, atau D. 101. Jadi jawabannya? C 99. C. 99. Gimana? Fadlan, Hafiz? Setuju. Setuju? Terakhir kali blunder. Hafiz. Oke? Jawabannya C. 99. Yang jawab Rehan. Siap Rehan? Siap. Benar atau salah? Jawabannya benar. C. 99. Ternyata Rehan kecil-kecil pinter juga. Siap? Siap. Masih ada satu pertanyaan lagi untuk poin 10. Jadi tim A 10 poin, tim B 10 poin. Pertanyaan kedua untuk tim A. Masih seputar Asmaul Husna. Tim A. Apa sebutan bagi sifat Allah yang berarti yang maha suci? A. Al-Halik, B. As-Salam, C. Al-Qudus, D. Al-Alim. Yang maha suci. Gimana Mona? Apakah Mona yang akan menjawab? Atau Kanita? D. Al-Alim. D. Al-Alim. D. Al-Alim. Gimana Sazia? Mona? Sama? Satu kali kesempatan. Apakah dikunci atau jawabannya ditukar? Dikunci. Siap? Kita lihat jawabannya benar atau salah. Jawabannya salah. Kakak akan lempar ke tim B. Tim B, sudah diperhatikan soalnya? Sudah. Sudah tahu jawabannya? Sudah. Setelah kakak bacakan soalnya, langsung dijawab. Oke? Apa sebutan bagi sifat Allah yang berarti yang maha suci? A. Al-Halik, B. As-Salam, C. Al-Qudus, atau D. Al-Alim. C Al-Qudus. C. Al-Qudus. Rehan lagi yang menjawab. Kalau Hafiz, jawabannya C. sama. Sama. Fadlan, C. sama. Jika tim B berhasil menjawab, maka ditambah 5 poin. Tapi nggak apa-apa, masih ada babak rebutan yang nilainya 20 poin tim A. Oke? Kita cek jawabannya. Apakah benar? Jawabannya benar. C. Al-Qudus. Gimana? Perasaan tim B bisa unggul 5 poin dari tim A. Rehan, perasaannya gimana? Senang. Senang? Atau masih deg-degan? Deg-degan. Masih. Tim A sudah gimana perasaannya? Masih deg-degan, Kanita? Gak terlalu. Oh, oke. Satu pertanyaan terakhir untuk tim B. Jika benar, nilainya 25 poin. Jika salah dan dilempar ke tim A, nilainya akan sama 15 poin. Oke? Kalian harus siap juga. Oke, kita lihat tim B. Pertanyaan terakhir di babak pertama. Apa sebutan bagi sifat Allah yang berarti yang maha perkasa? A. Al-Aziz, B. Al-Jalal, C. Al-Halim, atau D. Al-Jabbar.
Silakan bisa dipikirkan Rehan, Hafiz, Fadlan, dan tim A. Mungkin sudah punya jawabannya ya. A. Al-Aziz. A. Al-Aziz ya. Oke. Fadlan dikunci. Rehan. Kunci. Hafiz kayaknya ragu-ragu. Gimana Hafiz? Kunci aja dah. Hah? Kunci. Tapi ada jawaban yang lain. Sebenarnya pengen pilih jawaban apa? Ragu-ragu juga. Ragu-ragu juga. Ya. Rehan tadi udah jawab A. Al-Aziz. Dikunci nih. Kunci. Hafiz. Kunci. Fadlan. Kunci. Kunci. Siap. Masih ragu-ragu. Tapi kita cek jawabannya benar atau salah. Jawabannya. Sayang sekali. Benar. A. Al-Aziz. 25 poin untuk tim B. Tim A, tenang aja. Babak rebutan nilainya 20 poin. Jika kalian bisa menjawab pertanyaan babak rebutan nilainya 30 total. Tapi jika tim B yang bisa menjawab di babak rebutan nilainya 45, jauh meninggalkan kalian. Siap? Kita masuk ke babak rebutan. Di babak rebutan peraturannya adalah jika kakak belum selesai membacakan soal dan salah satu tim ada yang memencet bel, maka pertanyaannya akan dilempar ke tim lawan. Oke, gimana? Oke. Tim A, tes dulu belnya. Tim B, silakan dites belnya. Oke, siap. Kalian boleh, siapa aja yang mencet bel? Siapa yang tahu jawabannya, langsung mencet bel, boleh. Siap? Persiapkan tangan kalian di atas bel. Oke, dan hati-hati jangan sampai blunder. Siap? Ini pertanyaannya agak mengecoh ya. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan rebutan. Bernilai 20 poin. Siapakah yang akan memenangkan permainan di episode kali ini? Pertanyaannya. Berikut ini adalah sifat-sifat Allah dalam surat Al-Fatihah. Manakah yang benar? A. Ar-Rahman. B. Al-Malik. C. A dan B benar. D. A dan B salah. Tim A. Tim A. Yang sayang sekali tim B. Kalian telat memencet belnya. Jadi kesempatan tim A. Apakah tim A akan menang dapat 20 poin atau tim B yang akan mendapatkan 20 poin? Jadi jawabannya apa tim A? C. A dan B benar. C, A dan B benar. Sangat yakin Kanita. Gimana Mona? Oke. Jawabannya sama? Sazia? Yakin. Kita cek jawabannya. Apakah 10 poin bisa mengungguli 25 poin? Jika jawabannya ini benar, maka tim A yang akan menang untuk episode kali ini. Kita cek jawabannya. Tadi jawaban tim A itu C, A dan B benar. Baiklah, benar atau salah? Jawabannya benar. C, A dan B benar. 20 poin untuk tim A. Jadi total 30. Selisih 5 tim B. Mohon maaf tim B. Tim A lebih unggul. Gimana perasaan kalian? Tadi di babak pertama, pertanyaan 1 kedua ada yang salah, ada yang dilempar, dan total poin di babak pertama kalian 10. Sekarang 20. Gimana perasaan kalian? Kanita, bisa menang nih. Perasaannya gimana? Bisa menang. Tadi kan kalau dilihat 10 sama 25 kan nggak mungkin. Tapi di babak rebutan nilainya 20. Kalian langsung mengungguli tim B. Gimana Sazia perasaannya? Senang. Kanita? Senang. Mana? Senang. Oke.
Sebelum kita ke penghujung acara, teman-teman, kenapa ya Allah memiliki nama yang banyak? Padahal Allah itu kan satu. Dan apa benar Asmaul Husna itu cuma ada 99? Biar tahu, yuk kita tanyain ke Pak Bilal. Silakan Pak Bilal. Baik, jazakumullah Kak Fadli atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus nih mengenai nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk adik-adik Atfal dan Nasirat juga kan pasti tuh punya nama sifat ya. Misalnya nih, ada adik Nasirat yang suka memberi ke temannya ya. Pasti tuh dia punya nama, punya julukan tersendiri misalkan dari teman sekolahnya. Itu si Anu tuh disebutnya si baik misalkan seperti itu. Ya, jadi orang juga ternyata ketika sifatnya itu diketahui oleh orang, itu bisa mendapatkan berbagai macam julukan. Ya, tergantung dari sifatnya itu. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik di rumah maupun adik-adik yang sedang ikut perlombaan ini ya, itu sama ya. Allah taala juga dikenal oleh manusia ini ya sesuai dengan sifatnya. Kalau kita melihat atau merujuk kepada ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifatnya itu sangat banyak ya. Nah, di dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan dirinya ya. Allah taala itu menjelaskan bahwa huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna ya. Jadi Allah itu dia adalah Maha Pencipta ya. Al-Bari yang Maha mengadakan, kemudian Al-Musawwir yang memberi bentuk ya. Kemudian di sini dikatakan lahul asmaul husna. Dialah pemilik nama-nama yang baik. Nah, di dalam surat Al-Hasyr ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkenaan dengan dirinya bahwa dia adalah pemilik nama-nama yang baik. Nah, lalu ada yang bilang ya bahwa katanya nama sifat Allah taala itu ada 99. Betul atau tidak? Betul. Nama sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada 99. Bisa lebih banyak dari itu enggak? Bisa. Bahkan ada juga yang bilang 103 nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adik-adik, kalau kita merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang memiliki segala macam sifat baik, saya yakin, bahkan kita semua yakin, sifat Allah taala itu lebih banyak daripada yang kita tahu. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah ya adik-adik ini, Allah Subhanahu wa taala kan memberitahukan bahwa alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Segala puji. Kenapa di sini dikatakan segala puji? Di dalam tafsir kita dijelaskan bahwa manusia itu akan memuji sesuatu ya, atau akan memuji seseorang misalkan seperti itu hanya sebatas pengetahuan manusia itu tentang orang tersebut atau tentang sesuatu tersebut. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini memuji Allah taala itu ya, menyebut Allah taala sesuai dengan sifatnya itu sebatas yang manusia ketahui. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya memiliki sifat yang lebih banyak dari itu ya, yang bahkan kita tidak ketahui. Dan sifat baik itu merupakan ya sifat Allah taala, layak disematkan kepada Allah taala. Nah, jadi inilah adik-adik ya bahwa sifat baik bagi Allah taala itu bahkan bisa lebih banyak daripada apa yang kita tahu. Nah, lalu ada pertanyaan misalkan ya, kalau di dalam Al-Quran itu surat apa aja sih yang menjelaskan tentang Asmaul Husna? Hampir di semua surat di dalam Al-Quran itu menyebutkan sifat Allah Ta'ala. Hampir di semua surat. Ya, bahkan boleh kita katakan di semua surat di dalam Al-Quran itu menyebutkan Asmaul Husna itu. Mungkin ada yang satu sifat, ada yang dua sifat, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau kita contohkan ya misalkan surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah kan di situ paling tidak ada berapa sifat? Ada 4 ya, ada 4 sifat di sana. Allah Subhanahu wa taala disebutkan Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya. Kemudian
Di dalam surat Al-Hasyr tadi, ya, kita pun banyak menemukan Asmaul Husna di sana. Kemudian dalam surat Al-Baqarah misalkan di dalam ayat kursi kita temukan banyak sifat Allah. Kemudian di dalam surat Al-Ikhlas, di dalam surat Al-Falaq, di dalam surat An-Nas. Nah ini saya yakin adik-adik semua tahu ya sifat-sifat Allah Ta'ala apa yang terdapat di dalam surah-surah tersebut. Intinya bahwa apabila surah apa yang ada Asmaul Husna di dalamnya, sekali lagi saya ulangi, semua surah di dalam Al-Quran itu mencantumkan sifat Allah Ta'ala. Ya, pasti ada. Satu kah, dua kah? Ya, pasti dicantumkan di sana. Baik adik-adik, jadi ini saja jawaban saya berkenaan dengan mengapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Esa, yang tunggal, memiliki sifat yang banyak. Ya. Baik, saya kira itu saja Kak Fadli jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh adik-adik semua ya. Baik, saya cukupkan. Assalamualaikum. Nah, itulah dia tadi adik-adik penjelasan dari Pak Bilal. Semoga bisa dipahami adik-adik. Siap. Karena sudah di penghujung acara, maka kakak akan umumkan nilai akhir dari episode kali ini. Tim A 30 poin dan tim B 25 poin. Jadi, pemenang untuk episode kali ini adalah tim A. Mubarak tim A, mubarak buat Sazia, buat Kanita, dan buat Mona. Dan tim B. Jangan sedih, jangan berkecil hati. Semoga di episode yang akan datang bisa menang. Oke Rehan? Hafiz, Fadlan, semangat? Semangat. Tim A juga tetap semangat ya. Adik-adik tercinta, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah tadi program tes wawasan Al-Quran untuk episode kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu menonton program MTA lainnya ya. Dan menyaksikan live khutbah huzur hanya di MTA. Terima kasih untuk Pak Bilal. Terima kasih untuk peserta yang sudah hadir di studio. Terima kasih untuk kru MTA yang selalu mensupport acara ini. Saya Kak Fadli beserta adik-adik peserta pamit undur diri. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tes wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran. Ya di tes wawasan Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.